Di awal cerita kita diperlihatkan Yamada mencoba untuk membasuh kepala Ichikawa. Dikarenakan tadi Ichikawa membantu Yamada mengizinkan karena Yamada merasa berjasa kepada Ichikawa. Lalu Ichikawa pun mandi di rumah Yamada. Di situ Ichikawa mencium aroma Yamada yang sangat harum. Ia ingin memakai sampo Yamada namun ia tidak ingin menyentuhnya karena bukan rumahnya sendiri. Ichikawa mencari aset milik Yamada, namun ia berpikir jangan terlalu gegabah. Yamada pun memanggilnya bahwa Yamada menaruh baju gantinya di luar kamar mandinya. Baju milik Ichikawa dimasukkan ke kantung tas agar tidak lupa. Ichikawa meminta maaf jika merepotkannya. Ichikawa berpikir harus pintar agar Yamada tidak merasa kerepotan karenanya. Ichikawa pun mengambil baju ganti tersebut. Ia berpikir jika ada namanya Yamada sama saja Ichikawa ketahuan bahwa ia mampir ke rumah Ichikawa. Ichikawa lupa bahwa celana dalamnya dimasukkan oleh Yamada di dalam tasnya. Ichikawa terus mencari, namun tidak menemukannya. Ia lupa bahwa di dalam tas tersebut. Ichikawa ingat bahwa celana dalamnya di dalam tas yang dimasukkan Yamada. Ia pun tidak ingin mempermalukan dirinya di dalam rumah Yamada. Di saat akan mengambilnya, Ichikawa lupa soal peliharaan Yamada yang sangat agresif untuk mengajak bermain. Baju tersebut diberi oleh teman Yamada yang bernama Muko. Yamada mondar-mandir seakan ingin menunjukkan sesuatu. Ichikawa bertanya, kenapa tidak duduk? Kalau tidak duduk ku pegang lo opaimu. Yamada pun takut akan ancaman tersebut. Yamada pun duduk saja daripada hamil di luar nikah. Yamada bercerita bahwa ia selalu makan sup sendirian jika mamanya pulang malam. Yamada pun bangga karena ia merasa dewasa bisa mengurus diri sendiri. Karena sudah bosan makan sendiri terus, Yamada meminta Ichikawa untuk makan bersamanya. Sambil makan sambil kocokin burung Ichikawa gak apa-apa kali. Sambil menunggu supnya matang mereka melihat majalah bokep. Salah mereka melihat foto masa kecil Yamada. Ichikawa pun terus memperhatikan foto Yamada dan mengukur payudaranya di saat Yamada masih kecil. Ichikawa berpikir bahwa yang membuat opa Yamada besar adalah selalu makan dimanapun itu. Yamada pun bercerita yang membuat opanya besar adalah senam jari setiap hari dimanapun itu. Ibunya juga selalu menyemangatinya agar selalu makan agar ia tumbuh besar menjadi wanita dewasa. Yamada merenung sejenak bahwa ia takut tumbuh di sawah. Kalau tumbuh dewasa takutnya. Dia berpikir jika ia tumbuh di sawah ia takut orang yang ia sayangi akan membencinya. Ichikawa memandangi Ope Yamada seakan penuh nafsu. Yamada pun punya kepada Ichikawa mengapa kemarin ia tidak pergi ke perpustakaan selama 2 hari. Yamada takut Ichikawa membencinya. Yamada menangis terseduh-seduh. Yamada bertanya kepada Ichikawa apa yang ia sukai darinya dan akan melakukan apapun asalkan Ichikawa tidak meninggalkannya sendiri. Jika Ichikawa menginginkannya, ia bersedia melakukannya bersama Ichikawa pun memeluknya. Ia berkata bahwa ia akan selalu bersamanya dan tidak akan meninggalkannya. Ichikawa sedikit menggombal untuk menangkan hati Yamada dengan kata-katanya. Setelah Yamada tenang, mereka pun makan bersama. Yamada bertanya mengapa Ichikawa selalu memandangi opainya. Apakah Ichikawa suka yang besar-besar? Ichikawa menjawab semakin besar semakin enak kau. Kata Ichikawa bahwa Ope Yamada terlalu besar untuknya dan tidak akan muat dengan tangannya. Yamada bertanya apakah Ichikawa mau mencobanya. Setelah melakukannya, ia mencuci celananya agar tidak bau pandan. Di keesokan harinya, Yamada mencium aroma bajunya, apakah bau pandan atau tidak. Ichikawa masih memikirkan hal yang mereka lakukan dan Ichikawa malu untuk mengajak Yamada mengobrol. Yamada pun chat. Yamada berkata, jika kamu malu berbicara cukup tatap mataku saja. Ichikawa melihat mata Yamada entak. Apa maksudnya? Yamada malah tersenyum kepadanya. Di saat sedang latihan, hanya Ichikawa yang tidak memiliki pasangan tanding. Lalu Yamada beralasan bahwa bajunya kotor dan ia mundur agar bisa berpasangan dengan Ichikawa. Yamada mengajak Ichikawa agar menjadi pasangan bertarung. Mereka pun langsung memulai duelnya. Yama pun membanting Ichikawa, lalu ia berkata balasan, untuk kemarin karena kamu bermain kasar ketika diranjang. Seusai latihan mereka pergi ke perpus. Ichikawa berkata, ia sulit berbicara. Yamada mengira bahwa Ichikawa demam.
Ichikawa berkata ini bukan demam melainkan suara Ichikawa akan berubah. Menurut Yamada itu sangat keren berarti si Ichikawa ini akan puber. Ini yang kegirangan kok malah Yamada ya? Yamada berkata keren bahwa jika suara berubah berarti jembutnya ikut berubah. Ichikawa berkata lebih baik kontol aja yang berubah jembut jangan. Yamada ingin melihat tangan Ichikawa. Yamada berkata bahwa tangan kiri tidak berubah. Yamada pun melihat tangan kanannya. Kini tangan kiri yang berubah. Yamada pun mengelus tangan kiri Yamada dengan sangat lembut. Waduh ini Yamada ngelusnya kok, gitu ya? Yamada meminta, jika suatu saat suara Ichikawa berubah, sering-seringlah memanggil namanya. Kalau udah kerja, makasih yang sudah menonton sampai akhir. Kuharap kalian like dan subrek, jangan lihat doang. Lanjutannya nunggu 1 minggu lagi. Maklum anime baru launch season 2 lumayan lama. Menurutku, dari anime ini aku mencerna. Anime ini isinya penuh dengan pernenena dan permantap. Mantapan kalian pengen juga lupa kalian kan jomblo. Yakob Makadih yang udah nonton arigatona, sayonara.